Pas kejadian itu emang dia jatuh gitu. Jatuh, dia lari, tasnya itu nyangkut ke pohon-pohon yang samping hutan-hutan baruan itu nyangkut ke taman-taman itu tasnya itu. Jadi pas dia lari jatuh ke selokan. Nah udah dia tinggal dia sendiri. Di situ udah gue bantai mau beler dua-duaan. Anak-anak bariwan itu pada di jembatan kan, gue bilang ngeliatin aja bang, ngeliatin, gue bilang ini kawan lu, gue bilang ini temen lu nih gimana nih, mau diapain lu gituin tuh. Iya, ini temen lu mau diapain. Diam aja ngeliatin aja bang, sini ayo, ini temen lu bantuin, tolongin. Kemudian enggak, tetap pelat sekali ya, kasih sekali lagi bang, pelat, ini temen lu. Ulang deh bang, stop ya kan. Ya intinya ini bukannya kebanggaan nih. Bukan kebanggaan. Saat ini bukan suatu kebanggaan. Enggak, itu bukan kebanggaan. Asli dulu ya kita emang gak mikir apa situ. Panjang, iya. Kita juga dulu namanya tawuran juga kan pendek dulu kita berpikir. Pendek benar. Kita berpikir cuma di satu sisi, yang penting gue dapat nama. Ini kan gitu ya. Itu. Benar gak? Benar. Iya. Sekali lagi sorry ini bukan mengulang apa ceritain hal-hal yang nggak sepatut kita ceritain, cuma ya di sini nostalgia aja bang. Ya itu realitanya seperti itu sih memang. Iya, realitas seperti itu. Ya kalau bisa ya udahlah dilupakan. Betul. Nggak usah dicontoh lagi seperti itu. Ya, itu cuma cerita sebagian cerita gue doang. Ini juga tadi harusnya ada Bang Kremi ya, Bang Kremi dari 52 Asem nih. Kremi anak 52 Asem. Peralangan ya, pokoknya dari gue pribadi Tubun ya, yang gue tahu namanya ya Mampal, Kremi, ya Bang Beler, ya itu dia orang yang gue tahu lah, walaupun dulu nggak nongkrong bareng ya karena gap lah ya kan, masa iya. Tapi ribut bareng pernah kita ya? Dulu pernah, posisinya waktu itu 19 Maret 2000 berapa itu? 2009 ya? Bukan. Ulang tahun Israel. Israel ulang tahun. Tahun 2009 kayaknya itu kayak. 2009 waktu itu gua sama anak perumpung jalan ke Arion. Ada anak STM dong di Arion ya, gue turunin tuh. Total anak ini bajak sama Israel kalau nggak salah, ngepis. Kebetulan ada yang kenal juga anak Tubun sama anak bajaknya. Mau kemana katanya? Gue nggak ada niatan ke Budut. Tiba-tiba dia ngajak. Ya udah ke Budut aja lah, kita samperin sekolahannya. Wow, denger nama Budut kan gue anjir nih, pasti asik nih kan, gue bilang kan gitu. Jalan tuh dari ini nggak ada hambatan sampai ke apa? Poncol. Iya Galur aman. Terusnya jalan ke arah Atrium aman. Nah udah tuh dari situ rame tuh kita bang. Bukan 1-2 sekolahan itu rame tuh posisinya. Ada Israel, ada 8 juga ada tuh posisinya, pokoknya rame banget. Intinya udah jalan tuh, bener aja. Lu balik jam berapa sih waktu itu? Sekitar jam 2. Iya, jam 2 ya, pokoknya ributnya kejadiannya 2:30-an kalau nggak salah. Iya, kejadian itu 2:30. 2:30 gue jalan. Ini bubar sekolah tuh ya? Iya, lu pada balik sekolah itu. Pas banget kita bubar. Pas gue nyampe depan udah ribut. Ternyata ada anak, kalau nggak salah anak Captun yang gue inget tuh. Udah ngample bray, tangan udah berdarah-darah nih, anjir gila. Udah gue ngepet ke depan, nopal di jalur busway nih. Gue ngeliat dia, gue ke kiri aja lah. Gue ngepet sama yang baju hitam gondrong, sama satu lagi anak pelajar juga megang CR apa. Lu megang gergaji lu ya? Iya, gue megang gergaji S ya. Nopal gue gergaji S. Lu ngeliat gue sih kagak ya? Enggak. Gue ngeliat lu di kanan, gue langsung ke kiri. Kan gue nggak tahu tuh kalau itu ada anak Tubun juga kan, gue taunya itu kan ulang tahun Israel iya, kan? Iya. 19 Maret. Gue tahu emang Israel pasti datang ke sekolahan gue ya kan. Gue nggak tahu tuh ada anak Tubun, pasti kalau anak Captun, Bariwan, Poncol paling ikut ya kan. Soalnya kalau bubar nih bang, itu nyebar bang, nggak kayak sekolah lain, satu titik buat nunggu patas. Kalau anak kulit pulang nyebar, ada yang di Jalan Budi, ada yang di Wahidin 1, ada yang di Wahidin 2. Kita masuk di Wahidin dulu yang kita ribut. Itu di Jalan Budi ya? Jalan Budi. Di Jalan Budi. Jalan Budi Utomo. Jadi nopal di kanan, ribut sama anak apa? Israel. Dia tuh lagi ngepet dia. Ya gue ke kiri dong. Gue ke kiri, gue diantem tuh baju hitam gondrong. Siapa itu bang? Itu alumni gua. Alumni ya. Bang Samsul 52 Asem. Gue dikeprak tuh pakai bambu. Keprak. Wah
anjay. Ya gue ngepetin sama kayak CR dong, udah gue pet sama dia. Ternyata gue dengar kabar temen gue dihantem nih sama anak Israel. Udah tuh gue kata-katain, sorry nih. Waktu itu gue marah juga tuh. Temen gue pakai ini Bang Beler, pakai topi warna budut biru, putih kan zaman kita kan topi icon, jaring. Dihantem Bang Beler. Temen gue disangka anak budut. Nah di situ gue balik badan marah tuh, udah cabut. Ya kan kita kan pas kejadian itu kan memang itu ributnya kan emang berdekatan banget gitu. Mepet dan gue juga di situ gue juga nggak tahu tuh namanya teman mana musuh, nggak tahu tuh situ. Intinya gue ngelihatnya Nopal dan gue emang hafal temen gue, wah si Nopal. Kalau gue, lu juga paling kalau gue kagetin lu pasti ngebagi gue juga sama-sama ini. Cuma namanya di jalur kita kan nggak tahu ya. Hindarin itu, gue ngindarin karena gue yang lihat duluan. Mungkin kalau lu ngeliat duluan juga minggir juga. Intinya sih seperti itu. Ya itu momen pertama gue ketemu sama Budut, ya gue langsung ke dekat sekolahannya. Lanjut Pal, ada momen apa lagi Pal yang lu inget Pal yang gak lu lupain sama Bang Beler juga? Momen yang gak gue lupain sih di Patas 52 juga sih ya. 52 juga nih ya Bang Beler ya. Pagi udah angkat berdua nih. Bacot gue emang iseng ya. Tadi bilang iya, bener gue kalau punya bacot iseng banget tuh. Gimana Bang Beler? Pagi udah ada telat tuh Bang ya. Telat. Jam masih kelas 2 berarti? Kelas 2. Setengah jam 6 lewat jam 6 lewat 20 kayaknya gue udah baru nyampe Senen. 10 menit lagi udah masuk sekolah. Bacot gue enteng nih. Anjing, ini lo anak poncol tuh. Gue panggil di depan sekolahnya tuh. Di Rasera tuh ya kan. Di halte Poncol. Gue biasa gue begitu nggak ngejar nih. Tumben-tumbenan nih ngejar dia. Nguber. Sikon berdua ya Bang kita. Berdua. Oh jadi lu dulu setelannya berdua nih? Bisa dibilang zaman sekolah. Setelannya sering berdua lah ibarat kata. Sering. Gimana tuh? Turun lah anak poncol ya Bang. Kita udah ketinggalan basis gua. Udah basis udah jalan duluan. Anak-anakku udah perjalanan duluan. Jam 6.15 perjalanan ya. Gua ampasan ya. Gua ampasan tinggal berdua. Berdua udah naik 52. Nah si Beler ini gak ngeledek-ledekin anak poncol di Poncol dan pas itu gue lagi tidur di bis itu gue tidur. Gue nggak tahu tuh gue tidur ya kan, ngantuk juga nih gue bilang nih. Tinggal tidur lah, pokoknya lewat 8 dia tidur nih. Lewatin 8 dulu yang penting. Tidur. Anak poncol ngejar Bang ya. Iya. Masuk nih ke Patas, gue kaget dong. Dimasukin bagus gue. Patas, tar. BR Bang ya? Iya, anak poncol itu bawa BR ya, bawa parang. Gua pengen bagi dia nih sempat. Pas anak poncol itu naik Patas, naikin gua, Beler bangunin gua, Pak. Namanya gua lagi tidur ya, bangun ge. Apa sih Ler? Anak poncol nih, naikin. Gua baru melek gua berdiri ke pintu belakang. Tuh anak poncol megang parang. BR panjang Bang. Naikin gua. Naikin Patas gua tuh. Dibantai lah gua di situ. Dibantai. Dia enggak ngeliat gua Bang. Anak poncolnya. Malah ngeliatnya Nopal. Dia pas bangunin gua, Beler di samping pintu. Samping pintu. Iya. Atas. Terus anak poncol naik pas gua baru bangun. Anjir, gua ngeliat dia. Langsung fokusnya ke Nopal. Gokil Bang Beler ngumpet. Gokil. Cerdik. Pengen bagi kali ya. Abis gue dibantai lah situ. Tahan ya kan. Sampai dia masuk dalam mobil, dia benar-benar babi buta baca itu gua posisi rame Pak. Posisi dalam Patas. Dalam Patas ada orang gawe ya. Bakal ada tentara juga. Tentara satu. Nah, tentara itu tentara yang gua itu gimana anak sekolah bawa senjata? Anjir. Gua bilang gitu. Gua menyalahkan anak poncolnya jadinya. Padahal itu TNI tahu kalau gue yang ngatain dia. Ulah. Tapi akhirnya si TNI ini misain Bang ya. Misain tuh TNI turun. Gue dibacokin anak TNI itu ini ya. Misain. Itu enggak. Turun anak poncol itu. Pas turun anak poncol itu BR masih pegang tuh Mampus lu yang gue bacokin. Tapi guanya
Enggak kenapa-napa. Enggak kenapa-napa, bukan apa ya. Gua pas dia bacok tuh gua nangis pakai tas. Ya kan. Dibacok kan gua tangkisin pakai tas. Dia pakai sweater panjang ya kan. Ditahan pakai tas dua. Jadi yang robek tas gua, sweater gua. Sweaternya pada robek. Lo zaman pakai selempang gak sih? Gue dulu pakai selempang sih gue. Selalu pakai selempang. Kalau gua enggak, gua tas gemblok ya. Tas gua tas bilap. Ya? Bilap ya. Yang besar. Ransel enak kita bisa. Begitu ge kan dia mampus nih gua banjungin. Nah, mungkin kalau kata dia kena nih. Iya, senang ya. Senang. Pas gue bangun lagi gue ledekin. Kaget. Gue nggak kenapa-napa nih gue bilang. Ledekin balik tuh ya kan. Emang dia salah. Dibacok dia bukan kenanya tas sama. Ya. Lagian juga mungkin susah juga selanya. Iya. Mungkin itu salah satu faktornya mungkin. Iya. Salah buat dia. Iya. Ngayun senjatanya susah. Balik ngebal. Ngebal besoknya dong. Harus dibal. Besoknya ngebal ya. Harus dibal kalau menurut gue harus dibal. Bang, nongkrong nih, Bang. Anjir. Besoknya gue balikin. Ada anak muncul tuh. Rame lagi dia. Enggak rame sih. Ya sekitar 6 orang 7 orang ya. Ada nih. Bertujuh dia. Saat gue udah biasa udah pasti mantau gue langsung ya kan. Dia gabungnya sama Gani ya? Iya, Gani itu emang udah kampungan dia lah ya. Kemannya dia. Dia soalnya di zaman itu udah YouTube udah viral ya, lu ribut sama Gani ribut sama Gani. Iya. Ini dari zaman abang-abang gue juga. Iya, maksudnya zaman kita yang lu pada ribut sama Gani itu zaman lu kan. Yang masuk YouTube itu mungkin dari situ tuh. Dari situ mungkin timbul viralnya. Tapi kalau buat ributnya mah udah lama. Dulu iya. Gimana tuh 7 orang tuh? 7 orang, kita berapa orang Bang ya? Ada kita murni tuh udah banyak lah. Itu komplit lah gua dari pagi dari Purwanangka udah rame. Ada tuh. Ucup, Doer, Rudi, Dimas, yang jaman gue ya Marco Marcel tuh pagi-pagi udah bilang balikin nih pagi yuk. Balikin yuk pada Purwanangka udah rame. Gua berangkat loh gua. Bariwan depan sekolahan pada pengen nakolin gue ya kan. Gua orang pada masuk emang gua enggak niat sama Bariwan. Enggak urusan gua bukan sama lu gitu. Jalan tuh ge 8 CP juga depan sekolahan udah pada nungguin gua orang ya kan. Gua orang pada masuk ngeliatin tutup pintu gua bilang. Nggak seladenin dia ya kan. Pas gua pengen ngejar anak poncol yang kemarin itu ya kan. Karena waktunya mepet. Mepet juga nggak bisa. Padahal nah, pokoknya harus sampai Senin dulu kita. Senin baru udah ketemu udah nih kan pas biar udah lewat galur ya kan, kolong pantau lah nih jalan kan di Poncol itu kan macet kan karena ada pintu kereta ya gitu. Iya. Itu bareng gua tuh. Teng gitu. Wah, macet nih kereta nih pas nih. Kan? Jadi gua orang udah bikin strategi kan. Gua lah yang anin anak-anak. Kita turun sebelum dia di orang ya kan. Ya gua turun berjalan kaki lewat pinggir-pinggiran. Anak Poncol itu pada ngeliatin bis gua. Oh, lu bukan lewat underpass ya? Enggak. Sengaja emang lewat atas. Emang patas gua selalu atas. Oh, patas ya. Atas. Pas lu makanya turun di sebelum underpass gitu. Enggak ya? Enggak. Lewat. Dia orang pada ngeliatin nih, Ge. Ya kan. Anak gua terakhir nanti di patas tuh, Bang. Anak budut ada gitu ya. Dilihat mending enggak ada anak budut. Ternyata gua orang udah di bawah dia. Oh. Di bawah jembatan dia. Naikin tuh tangga, bener. Oh, jadi dia mantau dari JPO. Iya. Dari alat penyimpanan. Iya. Enak dia mantau orang nih. Oh, patas nih. Berapa nih? Wah, 07. Wah, berapa nih? 906. Iya. Dia pasti nunggunya di 906. P7 52. Dia nggak nyangka bahwa lu udah di bawahnya dia. Udah di bawah dia kayak. Dia nggak nyangka tuh di situ. Nangis gak lu? Dari situ lah langsung ya kan. Balik. Gebrak sama mampus lu. Anjing gua. Ini gue yang kemarin lu babat nih gua bilang. Jadi orang pengen jadi gue ribut tuh di jembatan kayak. Iya. Dia di atas, gue di bawah, gue pengen naik deh. Sabut-sabutan ya kan situ. Anak-anak dilihat masa gue menang masa ya kan, dia mundur sampai gue kejar-kejaran di halte itu di jembatan di ya. Di JPO itu. Sampai dia turun lagi nyebrang. Nyebrang yang sono, Poncol gitar. Ya, gitar-gitar. Sampai gitar-gitar dia nyebrang terus. Lucu juga tuh emang. Lucu tuh. Alik. Karena bacot ya, emang sialan tuh ya. Nah, udah tuh. Kelas 3 gimana nih? Udah kelas 3 udah slow mungkin ya? Udah tenang ya? Ya maksudnya udah fokus ini ya kelas kita tuh STM ya masa kritisnya di kelas 2 pasti itu semua kelas 2. Kelas 3 ya kita udah cuma monitor aja Bang. Monitoring aja. Mungkin kalau gimana pergerakan kelas 1 kelas 2 iya, betul.
Nah di zaman kita juga yang lagi naik itu Polo Gadung Astar tuh ramai tuh bang. Pasti lu pernah punya momen dong, apalagi itu ada momennya. kalau nggak salah emang dia terbentuk emang buat ngalau ente pada ya gue tahu ya. Bukannya gimana ya, emang di zamannya itu, di zaman gue sekolah itu 52 Polo Gadung tuh emang solid ya kan, gue orang ya kan. Dia itu anak 8 CP, anak Bariwan dan sampai anak Polo Gadung sananya ya kan SM itu. Dia bikin lah ya kan aliansi perkumpulan untuk bantai basis gue doang. Sampai dia bikin tuh Polo Gadung Astar itu terbentuk tuh untuk lawan Budut. Singkat waktu pas kejadian itu di mana sih, Ler? Depan Pulau Nangka ya? Sebelum enggak itu lagi ngerayain rame-ramenya dia bang. Ngerayain dia di orang kan? Rame-ramenya dia. Kalau yang buat awal mulanya yang kata gini, gebrak di depan Vespa di sini. Ya kan di tongkrongannya sih ini. Apa? Di mana? Warung apa? Nama bekennya itu warung warkop apa tuh? Haji Dalim. Iya, situ Haji Dalim, makanya keluar di situ di base camp itu. Karena Warkop. Tubun Polo Gadungnya sempat ada yang ikut juga bang. Kalau Tubun Perumpung enggak. Mungkin gara-gara gue bilang salah satunya gue juga sih faktornya itu. Lagi bang biar yang lain. Iya, orang berangkat sekolah gue timpuk sekali jeder ya kan. Nanti ngejar-ngejar ya kan gue lari ke Bermis. Ya kan gampang. Ayo lu bang, nah dia cuma Bermis kalau bilang. Kesel mungkin ya sama anak-anak nih, anak-anak Polo Gadung datang mulu nih. Ada yang nongkrong nih hari ini, Asoy nongkrong, bantai. Terus nongkrong siapa lagi nih? Bantai, 8. Mungkin awal mulanya 8 sama Bariwan bang. Bariwan yang di situ ya. Itu dia beraliansi tuh. Ngerekrut dari sekolah timur. Ya, kebetulan emang dari teman ke teman mungkin. Teman ke teman. Ada, gue emang nih ini ada. musuh kita sama nih, tujuan kita sama nih. Ya kan? Mungkin kalau kata dia, mungkin pikirannya dia gitu mungkin ya. Orang gua kelas 1 belum ada kok kalau Gadung Astar. Belum ada. Betul. Baru gua naik kelas 2. Kelas 2 itu. Baru gua naik kelas 2. Ini apa nih Polo Gadung Astar ya kan? Mau cari nama mungkin ya kan. Mungkin ya kan kita enggak sampai tahu. Ini Bang, sampai ada satu momen ya. Mohon maaf ya, mungkin teman lu ada yang kena ya. Nah, itu juga iya itu. Iya si Bang Ucup ya. Ucup tuh kena. Nah, itu perdananya Polo Gadung Astar. Perdana Polo Gadung Astar tuh. Itu ceritanya gue di penataran ya. Penataran gue penata kelas 1 ya kan. Kita kelas 3. Kelas 3. Penataran kelas 1. Bantai dede orang dari depan Vespa itu kan, bentrok lah kita orang sama dede orang ya kan. Sudah ribut lama itu ribut itu sampai 15 menit ada. 5-0 kalau buat tarik mundur nih. Iya, Ya 5 kali mundur deh. Tapi dibuat anak-anak 5 kali mundur. Iya. Tapi gua tuh ada korban, jadinya itu anak-anak saking menggilanya ya gitu ya. Sampai tuh warung-warung itu dipecah-pecahin warkop itu dipecahin. Masuk iya. Anak-anak jadi buat kerusuhan di sini. Warga jadi digabung sama warga lah semuanya. Ngebalikin. Nah, teman gua itu si Ucup kena di situ. Dia lepas lari kepegang sama warga, dari situlah dia kena insiden Ucup. Itu salah satunya teman gua Pak. Jadi gue ngewakilin ya anak Tubun Polo Gadungnya lah, salah satunya teman gue yang ngenain Bang Ucup nih, minta maaf nih ya atas nama persaudaraan yang dulu ya. Sekali lagi gue minta maaf atas nama Tubun lah intinya, walaupun warga juga kan ada warganya. Tapi salah satunya yaitu mungkin gila tuh. Terus gimana tuh Bang Ucup kondisi waktu itu? Ya luka di kepala. Jadi posisi ini Pal, dia Ucupnya ketinggalan gitu. Iya, pas anak-anak pada selesai kabur ya kan, Ucup tuh lari di pinggir, ditangkap lah sama tukang warung. Iya. Itu posisinya besar. Dan gua orang juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Harusnya kita lari tuh kita udah lari udah pas di jalur tengah. Di jalur busway. Kita lari emang harus di situ. Karena kalau kita minggir ya udah pasti lawan kita tuh di pinggir. Ya, karena emang sono teritori musuh. Ya kan? Makanya gue tarik. Kan gue juga kebetulan pas banget gang gue sama gang anak-anak ini clash ini hadap-hadapan. Oh iya. Jadi gue beler di Vespa ya. Iya. Jadi gue tahu nih harus larinya gimana. Kemana harus. Dia tahu selah. Tahu gue selanya. Mungkin Ucup nih
pinggir-pinggir. Bang Ucup Ada tinggal pinggir mana? juga ya. Tinggal di mana? Tinggal di Pulau Nangka. Oh, Pulau Nangka sama. juga sama lu. Ucup kan dari SD, SMP sama STM tuh bareng sama gue. Teman dari kecil sama gue. Ngeliat kawan kecil gue kena begitu, gue besokannya udah balas dendam. Albes ya waktu itu ya. Albes. Tuh. Dan ketemu juga sama anak-anak Kalau nggak salah pasar lu itu. ke Mesir lo ya, masukin Mesir lo ya. Masukin Pas itu ya posisinya. sekolah Oh, Mesir. enggak. Kalau lu ingat itu kejadiannya di Budut distrik keliling sama di belakang Bariwan, depan kalau Gunung Astar. Itu Budut di tengah-tengah tuh. Yang pas Albes itu. Iya. Itu balikin. Albes balikin ngembalikin itu. Itu di belakang terminal Pulau Pulau Gadung. Gadung itu. Di belakang terminal. Belakang terminal yang Senyum arah 5.000. pasar Pulau Gadung. Oh, di situ. Di situ tuh. Oh. Itu Budut tuh jadi kemungkinan distrik keliling udah. Udah dikandangin lah. Dikandangin. Iya, jadi pas gua anak-anakku jalan nih, dia orang emang udah tahu tuh anak Budut pengen balikin ya kan. Nggak ada tuh kayak gua jalan ke dalam terminal jalan, ternyata dia ada orang pada muter lewat belakang Haji Dalim kan. Oh, dari muter gangan, iya. gangan Terus samping. sebagian juga dari terminal. Jadi pas anak-anak gua udah pada di tengah jalan kaki, dikepung lah gua orang sama dia. Bariwan dari tugas. Iya. Di arah Enggak, terminal kayaknya. dari arah terminal Oh, jadi yang dari warung jengkol dia aja. Warjeng. Jadi dari arah terminal ada, dari arah pasar Pulau Gadung ada nih. Oh, di pres. Beda ada Gua di tengah ya Iya, kan. iya. Gimana kalau kita bagi dua? Anjir. Iya, anak-anak tempat bingung juga. Dari sana rame gitu. Ini rame. Belakang ribut, depan ribut. Gimana? Emang bener-bener Budut pengen digempur, dihabisin gua Habisin orang. di situ. Di situ orang langsung gua orang inisiatif kan. Sebagian ributin belakang, sebagian ributin depan. Gua bilang. Namanya Nah, itu, Bang. gua juga membara juga ya gaya. Karena kan si Ucup kan Teman dari teman kecil gua ya kan. berarti Situ lah. Tapi dua-duanya bisa Iya. kita selesaikan. Iya. Ngebuang semua. Buang semua ya. Kalau nggak salah itu ada korban. Ada Itu korban. Dari sana, dari pihak sana. Dari Biasa. pihak lawan kayaknya. Entah itu itu zamannya air keras mulai muncul Iya. Bang. Lah, kita kelas 2 air keras muncul tuh. Bang Beler. Iya. Mungkin korbannya anak mana, gue kurang tahu korbannya, kurang jelas anak mana. Tapi yang gue inget sih setengah badannya. Iya. Untuk Soalnya- korban sorry nih, kita bukannya mau ngelakuin hal itu. Sebatas solidaritas Iya. aja teman kita kena kan. Jadi Ucup waktu itu nggak ikut pas posisi ngebalin. Enggak. Oh, lagi Dia masih di rumah dirawat sakit. ya, Masih dirawat ya. Masih dalam masa pemulihan kalau nggak salah. Sama juga sih pemulihan. Gila, ya. Dan itu gua dibikin sama anak Budut lebih dari Ucup. Wah, kacau. Bikinnya gitu, Ge. Heeh. Sampai jebol kan dia orang jatuh, Setengah badan dibantai terus kena air keras. dibantai sama ada adik kelas gue yang nyiram air keras ke badannya. Itu agak lupa juga tuh gue ceritanya. Gokil dia sampai di pres satu Pulau Gadung. Iya, Ternyata yang ya, inget di anjir. press, yang gue inget sih di press memang. Apalagi kan komando ada di 52 ya. Nah, basis lain kan pasti ngikut ya. Pasti ngikut. Ngikut yang punya Walaupun- jalur ya kan. Beban berat juga itu, bisa kalau ketangkap. Kita takutnya di situ doang kali Bang ya. Tapi Dulu tapi tangkap, PD-nya anak-anak, tangkap warga, polisi gitu. maksudnya. PD-nya anak-anak malah jalan kaki tuh setelah ngebantai. Mm-mm. Itu yang gue bikin anjing, orang gila banget sih kalau di sini. Itu bikin gue geleng-geleng bener. Jalan kaki sampai ke tugas kita. Nggak ada lari. Bener-bener jalan. Sampai ke tugas tuh. Sampai udah ke jalan. tugas, sampai kita dapat titik enak di 900, di basis 900 kan belakang kita berdekat nempel sama 900. 52 tuh perbatasannya ya terminal sama pasar. 900 treknya mana sih? 900 treknya dia Lewat itu dong ya berarti ya. Matraman. Salemba ya? Salemba. Iya benar. Salemba tuh ini apa? Jalurnya Israel tuh. Sentral. Sentral. Iya, lewat Matraman. itu, Pramuka, Romangun, Arion. Berarti gua ketemunya sama 900 lu itu waktu tragedi September itu ulang tahunnya Ristek tuh. Keambil berarti itu gua atau adik kelas gua ngepetin apa? Bude banget itu Budut. Siapa ya namanya? Pakai topi Njun ya? Bukan Njun ya? Njun yang bos mana? Njun kan? Kalau nggak salah Njun itu. Udah tuh keambil, tasnya ada duit bayaran. Wah, di kelas gua sampai ini nih si Ardi nih. Ya udahlah, gua mutusin gua naik motor tuh. Naik motor nyamperin lagi ke asrama, nongkrong di asrama. Di asrama Brimob. Gua turunin sendiri tuh, Bang.
Gue kata temen gue mau nungguin gitu kan, muter balik. Udah gue sendirian aja tuh. Jebol, budut, masuk ke ini bang, ketemu lagi gue tinggal bertiga sama yang tasnya hilang. Lewat ayam-ayam gue tuh. Ketemu di komplek yang mau ke Taman Segitiga. Ketemu lagi, dia masih full tim tuh. Oh, lu ketemu sama anak Budut 900 ya berarti ya? Iya itu, gue ketemu. Kalau nggak salah rumahnya Bang Lembang ya, itu iya, ya. Bang Pino. Ini nongkrongan Abang kelas gue tuh. Udah ketemu lagi di komplek. Gue udah pede nggak bakal ngebuang gue buang nih gergaji nih bu. Takutnya ketemu lagi kan namanya kampungannya. Bener aja ketemu. Gue cuma buat ngambil tas doang. Udah gue sini balikin tas temen gue. Dia ngegelar lagi, udah gue rimbutin. Ya bol tuh. Ya itulah. Ada kisah juga sama Budut, intinya gitu. Ada cerita juga ya? Ada cerita 900. Terus gimana Pak? Selanjutnya Pak? Selanjutnya itu kalau Gadung Asar mungkin karena ada korban begitu kayak gitu ya, apa korban parah juga, luka sampai koma begitu. Jelang seminggu dibalikin. Ngobal lagi. Dulu kan masih zaman handphone kita kan Asia ya, zaman Asia tuh. Gue Asia Hidayah gue Bray nggak, kalau itu ajan ya Black. Nelponin dia ya ler ya, dia nelponin. Oh iya, itu yang ngelayain dia. Rame iya. itu. Lu di mana gue mau balikin nih kata dia. Berapa? Oh rame tuh dia bang ya. Gue pas masih di ITC Cempaka Mas, tapi gue langsung jalan nih ke Pulau Nangka ya kan. Namanya dia udah janjian gua. Itu mungkin baru berapa kali itu iya. Ada janjian. Pertama kalinya itu dia nelpon gua. Ribut ada janjian. Di mana? Kita jalan, kita langsung ke Pulau Nangka. Langsung ambil BR. Iya, langsung nyari tempat paling enak. Saya ribut di mana ya? Di Pulau Nangka udah buat gue menurut gue paling enak di situ. Safety buat ribut. Dia benar-benar rame dia sampai naik tronton itu full 2. Karena patah sudah nggak nampung kali. Udah nampung dia dari STM Timur sana tuh bergabung. Ada dari Bekasi juga bang datang. Dari Bekasi kayaknya datang deh kalau nggak salah. Alik ya karena mau teman. Kalau sampai datang sih ya gila juga sih mungkin ya. Gua nggak tahu itu berapa ramenya itu. Iya. Gua asli gue cuma berapa orang ya. Gua bisa dihitung orang. Gua nggak sampai 15 orang. Itu ngebalikin dia tuh akhirnya. Akhirnya runtuh juga dia. Jebol juga, gerah juga. Ya, gimana nih? Jadi dia orang tuh janjian, gue bikin strategi juga kayak kan namanya gue cuman berapa orang, 15 orang lah. Tapi gue jabanin orang, ayo jadi. Gue bilang udah gue di ITC nih. Oh lu bilangnya di ITC. Gue bilangnya gue di ITC Pakama, tapi gue di Pulau Nangka ya kan. Dia orang dari Pulau Gadung udah naik 2 kontainer itu kan, sampai 2 kontainer. Sampai di atas rame. Dia udah kayak nonton. Bener. Iya. Kayak nonton bola, pakai kertas-kertas begitu, Ge. Oh, ditebar-tebarin. Tebar-tebaran sambil jalan. Asli banget ya, bener-bener. Gitu ya kan. Iya, kalau kita bilang bos, ini enggak ngelawan nih, benar. Ya kalau secara logika udah enggak bisa kelawan. Kalah masa. Berat. Ya, cuma ya gitu balik lagi. Ya anak-anak keluar di Pulau Nangka kan banyak tukang jamu, tukang dagangan gitu ya namanya. Gue bilang anak-anak gue sampai minggir ngumpet kita nggak ada yang tahu ngumpet di situ. Dia lewat lampu merah Kelapa Gading jalan ke arah Perintis. Gue bilang anak-anak pada nafsu, pak langsung gelar. Tar dulu gue bilang kerja deket aja dulu. Pas udah deket digebrak sama anak-anak. Ya kan dia mentalnya dia pede ya kan. Kaget kalau di situ. Bantai sama anak ya kan. Kaget dia, mungkin posisi dia kaget. Di situ Toto udah di kelas duluan sama anak-anak. Jatuh-jatuhan dia dari kontainer. Sampai kita naikin kontainernya sampai ribut di atas kontainer. Cepet. Wah gila sih ini mulang. Itulah makanya Bang Beler dari dulu gue kalau ribut banyak gue nggak pede. Kalau gue tubun banyak nih gue nggak pede malah karena gue takut ada polisi gitu. Ya ini salah satu juga nggak bisa ngelindungin temen. Ini kan 15 orang 10 orang jadi gitu. Kalau gue malah banyak ngeri, bingung. Iya itu makanya. Bingungnya apa? Ini orang sama semua wataknya. Waduh, ribut semua, panas semua masalahnya bang. Gue tahu lu pada gitu. Tensinya dia terlalu, waduh, ini nggak bisa nih. Kalau buat keramaian juga, kesereman buat gue. Iya kalau sama aja buat tiket buat ramai wah serem buat gue. Tensinya
nggak bisa diatur deh. Iya, udah bebas. lost ya. Nah, udah tapi lost. tapi si Budut ini enaknya, pinternya anak Budut ini pinter bang. Saat buat harus gimana. Iyalah. Nge-backup temennya satu sama lain. Mungkin itu yang dari abang kelas dia ngajarin ke gue. Betul. Hal itu sih bang, asli. Gila, karena jalur lu udah sejabodetabek, udah bukannya Iya, jalur nggak cuman- kalau Tubun kan udah di situ aja, paling Bekasi gitu. Kalau lu sejabodetabek, pengalamannya luar biasa. Iya. Nggak cuman di itu juga sih, kita dilatihnya sama abang kelas ya benar-benar solid. Iya. Sekarang kesibukan apa nih bang? Bukan Usaha sih. Usaha ya. Usaha, Iya, Bang, masih. betul. Luar biasa itu. berusaha dengan usahanya. Betul. Teman-teman yang lain gimana? Sehat-sehat ada? Alhamdulillah bang. Teman yang lain Gue juga pengen belajar nih bang dari Budut bang, kalau untuk perihal solidaritas alumninya. Keren sih gue bilang ya kan. Iya. Itu jadi apa? Panutan. Inspirasi gue nih. Gue pengen kayak Budut yang bisa reuni akbar itu setiap tahun ya. 2 tahun kali. Oh 2 tahun sekarang. Setiap 2 tahun sekali gitu. Karena gue cuma baru Tubun ini baru 2 kali bang. 2 kali, dan itu juga di sekolah. Gue pengen kayak Budut perbasis itu ada yang ngadain gitu. Keren tuh asli. Ya kalau gue tarik lagi nih ceritanya Budut 52 banyak ya bang ya. Kalau bisa sampai pagi. sebagai memori hilang juga. Iya benar. Mungkin nanti kita ajak Bang Kremi ya. Iya, Tahu juga ya. ajak kawanan 52 yang lain mungkin. 52 yang lain atau basis-basis Budut yang lain untuk Iya. bersilaturahmi. Intinya udah nggak zaman lah ribut-ribut ya. Benar bang. Asli udah nggak zaman. Kita cuma bisa cerita kejadian Masa nyatanya lalu di aja. masa lalu itu kayak gitu. Bener-bener keras jalur ya Budut 52, gua akuin deh. Top deh. Setop-topnya itu ya itu tracknya, karena track alik semua, apalagi Iya. bawa nama besar Budut dicari sama STM yang pengen naik. Itulah. Makanya gue makasih banyak nih udah disambut nih di rumahnya Bang Beler. Mudah-mudahan Makasih silaturahmi bisa berjalan terus lah antara alumni STM di Jakarta nih. Oke, Benar, Bang. dari gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Like a Hellcat.